Alright, guys, now we will talk about what is it? Conditional sentences, right? Kalimat pengandaian, guys ya. Kalimat-kalimat pengandaian. Ingat-ingat conditional sentences, oke? Ini digunakan untuk kalau kita mau ngomong dalam bahasa Inggris seandainya itu ada sendiri, guys. Jadi nggak sembarangan ya. Oke. Yang pertama guys ada zero conditional ya. Conditional itu ada 4. Ada zero, ada first, ada second, ada third ya. 0, 1, 2, 3 ya. Berarti ada 4 ya. Nolnya juga kehitung soalnya. Oke, kalau zero conditional penggunaannya adalah fakta, facts which are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. Ini digunakan untuk menyatakan suatu fakta yang secara umum benar atau secara fakta terbukti gitu ya, fakta ilmiah gitu guys ya. Kondisinya selalu memiliki hasil yang sama. Oke. Artinya adalah ini sudah fakta umum gitu ya. Udah pasti benar gitu. Kalau kita berdiri di tengah lapangan siang-siang pasti kepanasan. Ya kalau pas panas ya, kalau pas terik pasti kepanasan. Itu kan udah fakta ya. Seandainya kamu berdiri di lapangan pas tengah hari yang lagi panas-panasnya, kamu akan kepanasan. Itu kan udah jelas ya. Itu maksudnya. Ini digunakan jika seandainya kita itu suatu fakta gitu aja ya. Nah, rumusnya guys, if S itu maksudnya subjeknya orang ya, I, you, they, we, atau nama orang, he, she, it boleh. Itu ketambahan sama simple present. Simple present rumusnya subjek, verb 1 atau verb s, is, baru objek atau adverbnya ya kan. Ketambahan simple present lagi ya. Oke, contohnya if you stand in the rain, if dulu baru ketemu subjek you ya kan. Stand in the rain, jika kamu berdiri di hujan, you get wet. Kamu akan basah, ya kan? Fakta. Intinya zero conditional itu fakta, ya guys ya. If you heat ice, it melts. Ya, jika kamu memanaskan es, meleleh, gitu ya. Itu akan meleleh, ya. Rumusnya sama ya. If simple present, subjek verb 1. Dibalik bisa nggak sir? Dibalik ada ya. Dibalik tinggal ini aja guys ya. Kalau if subject simple present kan pakai koma ya. Lihat ada komanya, baru simple present lagi ya kan. Kalau jadi satu kalimat yang nggak ada komanya ya berarti yang depannya ini atau yang main clause-nya ini kata apa? Klausa utamanya ini kita taruh di depan ya. The water boils if, baru if-nya, baru kata sambungnya. The water boils if you heat it to 100 degrees Celsius. Air akan mendidih jika kamu memanaskannya sampai 100 derajat Celcius. Berarti yang 1, 2 itu bisa dibolak-balik juga, sir. Bisa. Nomor 1, you get wet if you stand in the rain. If you stand in the rain, you get wet. Kayak contohnya gini loh, guys. Ya, pakai bahasa Indonesia biar gampang ya. Jika kamu berdiri di hujan, kamu akan basah. Oke, dibalik gimana? Kamu akan basah jika kamu berdiri di hujan. Gitu, guys. Gampang, tinggal dibolak-balik aja ya, gampang ya. Nomor 2 juga sama, it melts if you heat ice gitu doang ya. Yang jelas rumusnya jangan sampai salah. Ini kebetulan yang zero conditional masih gampang. Simple present ketemu simple present. Nanti yang di first conditional, second conditional itu beda-beda rumusnya ya. Oke, langsung aja kita ke first conditional. First conditional saya kasih gambarannya yaitu seandainya yang di masa depan. Ingat-ingat guys ya, kalau zero tadi itu fakta umum, kalau first conditional itu seandainya yang menghayalkan masa depan. Seandainya saya kaya, saya akan memberimu uang. Seandainya saya pergi ke sana, saya akan menyampaikan salammu pada si siapa gitu. Ya, seandainya nanti. Ingat-ingat seandainya nanti di masa depan ya. Oke. Oke, usesnya, penggunaannya a possible situation in the future. Situasi yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Predicting a likely result in the future. Memprediksi kemungkinan hasil di masa depan ya. Rumusnya if, abis if ya, ingat-ingat abis if simple present, subject verb 1. Lalu simple future. Simple future itu subject will verb 1. Guys ya.
Kalau dibalik gimana, Sir? Ya simple future-nya duluan. Simple future if simple present tanpa koma ya kan. Oke, contohnya langsung. If it rains, jika hujan ya pakai simple present ya, subjek verb satu itu kebetulan it subjeknya it berarti verbnya tambahkan s ya kan. If it rains ya kan. We will cancel the trip. Kita akan mengcancel perjalanannya. We will verb satu. Cancel itu verb juga, guys. If it rains, cancel bukannya kata ini ya, sorry, kata sifat ya. Bisa, kata sifat bisa, kata kerja juga bisa ya. If it rains, we will cancel the trip. Kalau nanti hujan ya, seandainya kapan? Seandainya nanti hujan, kita akan meng-cancel atau membatalkan tripnya. Trip itu perjalanan. Kalau dibalik gimana, Sir? Ya gampang. We will cancel the trip if it rains. Dibolak-balik aja. Nomor 2 ya. If I go there, I will let you know. Jika nanti saya ke sana, I will let you know, saya akan beritahu kamu ya. Kalau saya jadi berangkat nih, saya bakalan ngasih tahu kamu gitu ya. I will give you, ini dibalik ya, berarti future-nya duluan. I will give you much money, nggak pakai koma. I will give you much money if I'm rich. Saya akan memberimu banyak uang jika saya kaya. Kayanya kapan? Nanti ya, seandainya nanti gitu ya. Kaya. Oke, zero tadi kan fakta umum. Kalau first conditional itu seandainya nanti. Kalau second conditional, guys, seandainya sekarang. Nah, pertanyaan saya, seandainya sekarang itu kira-kira memungkinkan nggak? Kebanyakan mungkin atau tidak mungkin? Kebanyakan tidak mungkin, guys ya. Bisa sih bisa, tapi kayaknya kalau ngomong seandainya sekarang itu kayaknya nggak, agak susah gitu loh. Seandainya saya berada bersamamu, berarti kan kalau ngomong gitu berarti dia lagi gak berada bersama si itu gitu kan. Seandainya kau masih ada di sini, nah berarti dia yang dimaksud tuh udah nggak ada. Seandainya aku bisa pergi malam, seandainya aku bisa pergi sekarang pasti aku bahagia, berarti dia nggak bisa pergi gitu, guys ya. Kalau dia bisa pergi nggak akan muncul kata seandainya sekarang tuh. Oke. Penggunanya hypothetical or unlikely situation. Hypothetical itu dugaan, atau unlikely situation, situasi yang kemungkinan tidak mungkin gitu ya. Unreal, tidak nyata, or improbable. Improbable kayak sulit gitu ya. Tidak mungkin gitu ya, situasi yang tidak mungkin untuk sekarang ataupun di waktu-waktu mendekat, di future ya, di masa depan ya. Kayaknya nggak besok, seandainya kamu ada di sini, seandainya kamu masih hidup, nggak mungkin besoknya dia hidup lagi sih yang dimaksud tuh, ya kan? Rumusnya adalah if. Ingat-ingat bagian if-nya, guys. If-nya ketemu simple past. Kalau if-nya duluan pakai koma ya. If simple past itu subjek verb 2, past future subjek would verb 1, guys. Kalau if-nya ada di tengah berarti nggak usah pakai koma, past future-nya duluan ya. Baru if, baru simple past. Guys, past future, if, simple past. Contohnya, if I won the lottery, lottery itu lotre. Jika saya memenangkan lotre, ingat-ingat itu pakainya won, pakainya verb 2 ya, won the lottery, I would travel, would verb 1 ya, would travel a lot. Saya akan banyak bepergian. Jika saya memenangkan undian atau lotre, saya akan banyak bepergian. Kapan? Sekarang, guys. Berarti dia menang lotre nggak? Enggak. Seandainya saya menang lotre sekarang, pasti udah bepergian. Berarti nggak menang. Nomor 2, if they sold their house, seandainya mereka menjual rumah mereka, they would be rich. Mereka pasti kaya. Berarti rumahnya nggak dijual ya. Kan seandainya. Kalau nggak dibalik gimana, Sir? Kalau dibalik maksudnya, the girls, if-nya taruh tengah ya. If-nya taruh tengah ya, taruh tengah. The girls would love me if I were handsome. Cewek-cewek pasti akan mencintaiku seandainya saya ganteng. Gantengnya kapan? Sekarang. Berarti sekarang dia ganteng nggak? Nggak ganteng gitu, guys ya. Kalau dibalik gimana, Sir? If I were handsome, the girls would love me gitu, guys. Sir, girls-nya kok ada S-nya? Itu banyak ya? Iya, cewek-cewek, maksudnya cewek-cewek gitu ya. Yang terakhir, guys, ada third conditional. Kalau tadi zero tadi kan fakta biasa ya, umum ya. Kalau first conditional seandainya nanti, second conditional seandainya sekarang. Kalau yang ini udah pasti ya. Third conditional itu seandainya dulu. Seandainya dulu saya ngapain gitu ya.
Oke, the person is imagining a different past. Si orang ini lagi membayangkan masa lalu yang berbeda. Ya, dia mengharapkan sesuatu yang berbeda di masa lalu gitu ya. Seandainya dulu saya dengerin ibu saya, waduh pasti sekarang saya udah sukses. Kayak gitu. Contohnya imaginary situation, ya situasi yang imajiner. Imajiner itu apa ya? Bayangan gitu ya. That did not happen in the past, yang tidak terjadi di masa lampau. Berarti ini suatu penyesalan ya guys ya. Suatu penyesalan. Oke, kalau yang first conditional seandainya nanti berarti kan harapan. Kalau seandainya sekarang bla 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 bla, nah berarti kan khayalan. Nah, kalau nomor 3 ini penyesalan gitu guys ya. If past perfect itu subject have verb 3, terus ketambahan, ingat ada komanya, baru ketambahan past future perfect. Subject would have verb 3. Gitu guys. Kalau dibalik ya past future perfectnya duluan, subject would verb 3, baru ketemu if nggak pakai koma ya kan, baru past perfectnya, baru titik gitu ya. Contohnya, if you had studied, jika kamu sudah belajar, ini kalau have had has itu ada makna sudahnya ya. If you had studied, jika kamu sudah belajar, you would have passed the exam. Seandainya kamu belajar ya tadi atau dulu ya, kemarin gitu ya, kamu pasti udah lolos ujian ya, udah kelar ujian, maksudnya udah berhasil kamu. Ya, berarti penyesalan ya. If I hadn't been sick, had not disingkat hadn't. If hadn't been sick, jika seandainya dulu saya tidak sakit, I would have gone to your party. Saya pasti udah datang ke pestamu ya. I would, kalau dibalik gimana sir? I would have been success, ini past perfectnya duluan ya. Past future perfectnya duluan ya. Subject would verb 3-nya duluan ya. I would have been success. Kok pakai been sir? Katanya would have verb 3. Nah gini guys, karena sukses itu adalah kata sifat ya, bukan kata kerja. Yang harus di verb 3 kan harus verb ya, harus kata kerja ya. Karena nggak ada kata kerjanya di situ, sukses itu bukan kata kerja, kata sifat ya. Makanya kita kasih bantuan ya, to be verb 3, to be dijadiin verb 3 yaitu been, gitu aja ya. I would have been, verb 3-nya itu yang been-nya itu ya. Tapi kan ada juga sir, succeed, succed, succeed itu kan artinya sukses juga, tapi verb jadi kata kerja. Boleh kalian bisa pakai itu. I would have succeed if, gitu bisa. Oke. Saya ngasih contoh ini biar kalian juga tahu, oh ternyata pakai been juga bisa ya. Bisa. I would have been success if I have listened. If I had listened ya. If I had listened sudah to my father's advice. Saya pasti udah sukses jika saya mendengarkan saran ayah saya, gitu guys ya. Oke guys. Untuk yang nomor 2 tadi, second conditional, saya lupa. Kalau dia nggak ada kata kerjanya atau nominal ya guys ya, kalimat nominal itu yang nggak ada kegiatannya, itu to be-nya harus pakai were ya guys ya, nggak boleh pakai was ya. If I were, if you were, they were, pokoknya pakai were ya. Kayak nomor 3 itu, the girls would love me if I were handsome, nggak boleh pakai was, nggak boleh pakai. Sir, boleh nggak pakai SMR? Nggak boleh, itu kan rumusnya simple past. Simple past kan to be-nya was sama were aja. Gitu. Cuman di kasus nomor 2 ini, kasus second conditional, was-nya nggak dipakai. Were semua guys ya. Khusus untuk materi ini aja. Oke. Conditional sentence aja. Oke, gitu aja. Thank you very much guys.